Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan memaparkan video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Video pembelajaran yang akan kami sampaikan pada kali ini membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pertama, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Zurina Erin Rohima, NIM 007. Yang kedua, Dewi Larasati, NIM 023. Yang ketiga, saya sendiri, Vera Yudianawati, NIM 025. Keempat, Venita Rahma Yuniar, NIM 034. Yang kelima, Nisvia Aulia Istiqomah, NIM 044. Dan yang terakhir yaitu Oktavia Arifi Firda, NIM 047. Langsung saja ke pembahasannya. Materi yang pertama adalah pengertian dari pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman yang termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan, yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, dan fasilitas yang memberikan manfaat lainnya. Materi selanjutnya ada subjek, objek, dan tarif pajak PBB. Yang pertama ada subjek pajak PBB. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti dari kepemilikan hak. Dalam hal tersebut, suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud di atas sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak. Apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. Untuk lebih jelasnya, maka diberikan contoh sebagai berikut. 1. Suatu pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan bangunan milik Y, bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka X yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak. 2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. 3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberikan kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
Subjek pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Bahkan ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Bila keterangannya diajukan oleh wajib pajak, maka Direktur Jenderal Pajak akan membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan yang telah dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasan. Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak akan gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. Selanjutnya ada objek pajak PBB. Yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah bangunan merupakan nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor yaitu bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Pengecualian objek pajak adalah objek-objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Adalah objek pajak yang sebagai berikut. 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, seperti di bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, di bidang sosial, di bidang kebudayaan nasional, dan lain-lain. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa suatu objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau badan yang bergerak di dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki atau dikuasai, digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
Wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mengenai bumi atau bangunan milik perseorangan dan bukan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan. Nomor 3, selanjutnya ada tarif pajak PBB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Yang pertama, nilai jual objek pajak atau disingkat NJOP. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Untuk penetapan NJOP, pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Nilai jual objek pajak kena dan tidak kena pajak. A. Nilai jual objek kena pajak. Penyesuaian NJOP yang menyebabkan perubahan atau peningkatan tarif PBB P2. Dengan demikian, variabel penyesuaian NJOP dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan PBB P2 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran atau PBB P2, serta pemahaman masyarakat akan penyesuaian NJOP sesuai dengan SK Wali Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2019. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dasar penetapan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Transaksi yang wajar merupakan data transaksi dan data penawaran melalui mekanisme pasar dalam hal yang pertama, tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli, tidak ada hubungan istimewa. Kemudian yang kedua, ada permintaan dan penawaran dari pasar terbuka. Kemudian yang ketiga, masing-masing pembeli dan penjual mempunyai informasi dan waktu yang cukup atas properti yang dijual. Kemudian, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pendekatan perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan mempunyai fungsi yang sama serta harga jualnya telah diketahui. Sedangkan nilai perolehan baru diartikan sebagai pendekatan dalam menentukan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut. Nilai jual objek tidak kena pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah batas NJOP atas bumi atau bangunan yang tidak kena pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Yang selanjutnya, untuk menentukan atau menetapkan NJOP dilakukan penilaian objek PBB dengan menggunakan 3 cara pendekatan, yaitu yang pertama,
Pendekatan data pasar (NJOP) dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut. Yang ketiga, pendekatan biaya. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perhitungan pajak terutang. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP, sama dengan 0,5% dikali presente NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Contohnya sebagai berikut. Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya sebesar 20 juta dan NJOP TKP-nya untuk daerah tersebut sebesar 12 juta. Maka besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut. 0,5% dikali 20% dikali 20 juta dikurangi 12 juta, maka hasilnya sebesar 8 juta. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.